karena mindset patriarki perempuan itu selalu di bawah, Oke. yang urusannya cuman sumur, dapur, kasur, Kasur, oke. maka banyak perempuan yang tidak memiliki kemandirian. Bener. Ini. Sehingga ketakutan-ketakutan yang terjadi adalah kalau pisah, yang ngasih makan anak gua siapa? Misalnya dia udah punya Bener. anak. Please, mau laki-laki maupun perempuan, milikilah skill survival untuk tidak saling yang namanya dalam tanda Ketergantungan, petik ya, ketergantungan kan. Kalau itu saya teman-teman tolong bedakan antara cinta dan relationship, beda kan. Oke, ini. Antara cinta dan menikah itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Cinta itu gratis, nikah perlu uang. Karena sorry ya Kang ya. Ini kalau saya satu-satu tanya, 99,9% orang menikah pasti nggak tahu alasannya apa, tujuannya apa, menikah apa, knowledge-nya tuh sedikit banget, udah pasti aja Kang. Jadi mau di pernikahan ada pengajian, mau nggak ngerti aja udah. Kenapa? Karena rata-rata meneruskan tradisi, rata-rata karena dia sudah umurnya sekian, rata-rata karena dia takut sendiri, dan yang paling menyebalkan adalah rata-rata udah malas lagi begitu halal bihalal ditanya, udah nikah atau belum? Gitu Kang intinya. Berarti ini hipotesis saya ya, saya gini Kang. Keputusan untuk menikah rata-rata didorong oleh kekuatan sosial. Karena yang lain udah aku belum. Ditekan sama ibunya, ditekan sama bapaknya, ditekan sama wah gitulah kira-kira. Jadi single itu atau belum menikah itu kayak dalam tanda petik hama gitu. Padahal ya kekurangan pahaman kita tentang pengetahuan, persiapan mental, persiapan psikologi, persiapan biological itu sangat rentan sekali untuk menuju kepada perceraian. Karena rata-rata orang menikahi filternya bukan menikahi jiwanya gitu Kang, intinya Kang. Oh, anyway, sekali lagi teman-teman, ini kita ngobrol ini nggak melihat dalam konteks baik, buruk, benar, salah, tapi supaya kita terbiasa dengan realitas gitu ya. Oke, kita tahu realita kehidupan ini seperti ini gitu. Oke. Jadi pun siapapun yang pernah mengalami perceraian, sekali lagi ingat perceraian itu bukan urusan kegagalan, tetapi variasi untuk bertambah dan bertumbuh itu kira-kira kan. Wah, keren. Gitu ya. Jadi supaya kita ngelepasin stigma satu, memang nanti saya pakai satu dalil lah ya, biar kayak pengajian dikit ada dalilnya. Oke. Karena dalam tradisi Islam ada satu statement di dalam sebuah hadis riwayat Daud itu dia bilang gini, menarik banget kalimatnya, sangat asik gitu. Kalimatnya gini Kang, sesuatu yang dibenci Allah tapi halal itu namanya talak. Kan lucu ya, dibenci. Lucu. Gimana nih ya? Tapi halal. Aduh, Allah membenci, tapi ini halal ya Allah. Nah, gitu. Nah, saya tuh lagi dari yang lainnya belum ketemu Kang yang gitu-gitu kan. Oh ya. Siapa tahu ada lagi yang lain dibenci tapi halal gitu. Tapi ada nggak sih yang dibenci halal gitu? Nah, gitu. Nah, nanti kalau Kang Andri nemuin kasih tahu ya. Boleh ya. Oke. Sip ya, itu kita ngomongin data angkanya dulu gitu ya, data angkanya dulu. Nah, 375.000 naik di 2018 419.000 Kang. Dan di 2019 480.000, puncaknya di situ nanti turun 2019 ke 2020 karena pandemi. Jadi pandemi itu membuat perceraian turun tuh. Bagus ya pandeminya ternyata ya. Enggak, sebenarnya bukan turunnya gara-gara bagusnya, baikkan lagi mungkin ya. Ini mah analisa bodoh saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus say thanks juga sama COVID karena bisa membuat perceraian nggak jadi. Karena trennya begitu Kang. Tapi yang menarik 2020 itu turun drastis. Coba kebayang nggak? Dari hampir 500.000 turun ke 300.000, 200.000, benar karena pengadilannya mungkin nggak buka. Tapi 2021 Kang naik lagi hampir 2 kali lipat, dan 2022 kasus tertinggi dalam 6 tahun naik 15%, 516.000 Kang. Itu tahun 2022. Berarti benar pas COVID itu cuma nunggu doang. Jadi bukan selesai, bukan lebih baik keluarga, cuma nunggu aja. Nunggu gitu aja. Di kapan waktu yang tepat gitu ya. Kapan waktu yang tepat nih saya mau bercerai gitu sih sebetulnya. Jadi begitu kantornya buka pintu hari pertama, langsung masuk semuanya. Jadi lucu ya Kang ya. Ada orang kebelet kawin, ada orang kebelet cerai. Ada ternyata ini tuh ya. Benar ya. Kesimpulannya disederhanakan, tren yang barusan saya cerita, tren di atas tadi menunjukkan kenaikan rata-rata 3% per tahun sebelum 2019. Jadi 2019 before sebelumnya dan 2019 setelahnya, sebelumnya tuh naik sekitar 3%. Nah, saya kaitkan sedikit Kang
saya kaitkan sedikit. KUA di Indonesia 2019 sebelumnya itu usia 16 boleh menikah, Kang. Oh. Ya, usia 16 boleh menikah. Baru after 2019 ke sini Begini. dinaikin tingkat orang yang boleh nikah umur 19 dan 19. Oh, sekarang 19. Dulu sebelum 19 laki-laki 19, perempuan 16 boleh nikah. Oh, boleh nikah. Sekarang mah 19. Sekarang 19 dan itu wah lama banget, Kang, Lama untuk meningkatkan ini. Nah, Bener, Mas. saya rasa salah satu fakta, bukan saya rasa, Deng, nanti kita sebutin faktanya ya. Salah satu fakta kenapa ini terjadi karena persiapan yang tidak matang secara psikologis dan emosional. Kebayang nggak anak umur 16 tahun Bener. harus mengalami yang namanya pernikahan gitu. Sekarang mah yang udah nenek-nenek aja masih pada labil lah. Iya, tapi kan mungkin ini ada nenek-nenek yang belum nyobain nikah sih, tapi nggak apa-apa juga ya. Gak apa-apa juga sih. Gitu ya. Saya juga nggak tahu sih ya, angka tertinggi usia yang ikut camping itu nenek-nenek, Kang, ya aneh banget ya. Itu aneh banget ya. Ya, kita berharap yang datangnya muda-muda, fresh gitu ya. Camping seru gitu. Camping Ini seru. 50 ke atas. 50 ke atas aduh ya. Gitu. Jadi memang kesulitan panitia camping bukan ngurusin apa-apa tapi ngurusin umur sih sebenarnya ya kemarin ya. Ya. Itu intinya. Siapa? Oke. Sip ya, teman-teman ya. Oke, nih. Jadi 2019 kalau saya kaitkan dengan fakta-fakta itu ada apa namanya? Ada signifikansinya sama usia pernikahan gitu. Oke. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana pernikahan secara biological, bagaimana pernikahan secara psychological. Dan ujungnya kalau boleh dalam perspektif yang lebih dalam, bagaimana menikah dalam kesadaran gitu, Kang. Sebetulnya itu yang paling penting. Iya, Kang. Jadi memang semua gini. Kalau pinjem dalam tradisi, ini nih saya berada belok-belok kanan kiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita campur adukin. Campur aja. Jadi kalau saya pinjam dalam konteks cinta di tradisi Yunani itu ada 3 level, Kang. Ada yang disebut eros, agape, dan philia namanya. Nah, eros itu disebut cinta yang berdasarkan biological hasrat seksualitas, itu eros namanya. Ini yang paling banyak makanya terjadinya perceraian ini tuh. Ya, gitu kan. Tapi balik lagi, ini terjadi juga hanya untuk masuk ke level berikutnya gitu. Oke. Dan jangan lupa, Kang, kalau manusia tidak diberikan jatuh cinta, kalau manusia tidak diberikan kita terjebak dalam hormon-hormon oksitosin dan hormon-hormon yang namanya dopamin yang konteksnya untuk membuat jadi kita bisa mau bersetubuh, kita mau menikah, kita udah lama akan punah sebagai manusia. Karena kenapa? Secara biologis menikah itu merugikan, Kang. Oke. Secara biologi itu menikah itu merugikan, Kang. Punya anak itu kan harus ngeluarin source, betul nggak? Bener. Kalau pakai nalar kritis, anak harus diurus, ngeribetin kita nggak? Bener, ngeribetin, Iya, secara biologi begitu. Oke. Tetapi karena itulah mungkin ya semesta itu memberikan kita kenapa kita bisa jatuh cinta, karena tanpa jatuh cinta nggak mungkin terjadi persetubuhan, Kang. Malas banget. Iya. Kalau mau nyium aja kan amat males gitu. Iya, karena waktu jatuh cinta, 2 orang yang terlibat jatuh cinta pasti semuanya jadi bego gitu, kan. Oh, bener. Makanya saking begonya, ciuman mau, bersetubuh mau. Padahal kan kalau secara logika apa sih? Di mulut kita berapa juta bakteri, di mulut pasangan kita berapa juta bakteri menyatu, kita jadi sumber bakteri yang saling menyatu, Kang, sebenarnya ya. Bener banget ya. Iya. Itu tuh adanya si Eros ya. Adanya si Eros. Jijik, Kang, kalau mau ngelihat itu. Tetapi ya balik lagi, Kang. Kenapa manusia kalau rasional terus kita nggak bertahan lama, Kang? Maka kerasionalan, salah satu bentuk ketidakrasionalan membentuk kita menjadi garis keturunan. Itu yang menarik, Kang. Oh, itu benar. Iya. Jadi kalau semua manusia rasional lebay aja ya, 100% gitu, nggak akan ada anak. Atau begitu mau nikah, anak enggak ribet, ngurus pasangan ribet, mending sendiri. Kebayang nggak kalau semua orang punya pemikiran mending sendiri, gimana mau punya anak? Oh iya, benar. Betul ya? Bisa punah umat manusia. Bisa punah. Jadi kalau orang semua sadar, kita punah, Kang. Anjir.
Satu. Tapi sebelum punah kalau orang semua sadar, kita nggak ada pemasukan, nggak ada yang ikut camping, nggak ada yang ikut private Iya. jet, benar nggak? Ya. Bener Iya. juga ya, itu ininya apa namanya tuh? Paradoks. Paradoksnya itu ya. Iya, jadi hashtagnya adalah ketidaksadaran dan ketidakwarasanmu adalah keuntungan bagiku gitu Kang intinya. Wah, Nah, keren itu. itu hashtagnya Dokter Rama sih. Udah hashtagnya Dokter Rama kan tiap hari berdoa, jangan ada yang sembuh, jangan ada yang sembuh kan gitu ya kata Kang Andrew juga ya. Iya, benar. Mumpung nggak ada orangnya kita omongin di sini nih. Siap lanjut Oke. Kak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita detailin tentang eros, filia, agape. Karena ini nanti cinta yang sexuality, yang kedua cinta yang lebih mendalam, agape itu the divine love namanya. Itu cinta ketuhanan gitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ini kalau dalam perspektif tasawuf itu udah masuk hub gitu, Kang. Makanya kan kalau di ayat undangan itu kenapa? Esensi pernikahan itu adalah litas kunu ilaih. Gitu. Disebut sakinah gitu. Mm-mm. Nah, sisi sakinah itu apa sih gitu. Nanti kita akan ke situ ya. Karena sorry ya Kang ya. Ini kalau saya satu-satu tanya, 99,9% orang menikah pasti nggak tahu alasannya apa, tujuannya apa, menikah apa, knowledge-nya tuh sedikit banget. Udah pasti aja Kang. Wah, bener banget deh. Bener, Iya. bener banget. Jadi mau di pranikah ada pengajian, nggak ngerti aja udah. Kenapa? Karena rata-rata meneruskan tradisi, rata-rata karena dia sudah umurnya sekian, rata-rata karena dia takut sendiri, dan yang paling menyebalkan adalah rata-rata udah males lagi begitu halal bihalal ditanya, udah nikah atau belum? Gitu Kang intinya. Bener banget, Gak ada yang paham ini ya. Iya, Nikah tuh aslinya seperti apa gitu. Berarti ini hipotesis saya ya. Ini belum pernah saya lakukan sih, tapi mungkin ini 2000 orang mewakili lah. Ini boleh dirasain gitu. Maksud saya gini, Kang. Keputusan untuk menikah rata-rata didorong oleh kekuatan sosial. Itu bener ya. Bener Gitu. banget. Karena yang lain udah aku belum. Nah, Ditekan sama ibunya, ditekan sama bapaknya, ditekan sama wah gitulah kira-kira. Jadi single itu atau belum menikah itu kayak dalam tanda petik hama gitu. bener. Gitu. Padahal ya kalau kita menyadari nanti di bawah ada bilang bahwa kekurangan pahaman kita tentang pengetahuan, persiapan mental, persiapan psikologi, persiapan biological itu sangat rentan sekali untuk menuju kepada perceraian. Dan 80% orang bercerai di bawah 5 tahun, Kang. Usia pernikahannya. Nanti kita bahas ke situ. Oke ya? Sip ya? Oke. Oke. Di bawah 5 tahun bener banyak yang cerai ya. Iya, karena itu data, Kang. Bener, karena beberapa tahun setelah menikah udah ketahuan aslinya gitu. jadi males gitu. Benar. Karena semua orang ketemu sebelum menikah, semua pakai filter, Kang. Pakai filter semuanya, dibagus-bagusin gitu. Bagus-bagusin. Begitu udah bareng, akad, bobo bareng, pas bangun filter lupa dipakai. Bener. Nah, begitu ngelihat, "Hah, siapa lu?" Gitu, Kang. Kaget. Iya, karena rata-rata orang menikahi filternya bukan menikahi jiwanya gitu, Kang. Intinya, Kang. Keren itu ya. Nah. Sok, siapa yang beneran mengikuti kelas pranikah dengan knowledge, kedalaman, pengetahuan yang sekarang udah nikah? Hampir cuma 1% kali, Kang. Wah, nggak ada kayaknya mah. Coba Iya. ada nggak yang ikut pranikah gitu ya? Iya, maksudnya kajian, pembelajaran, pendalaman gitu. Enggak. Pun itu ada jadi basa-basi, cuman dibacain, ngerti-ngerti, udah. Tapi nggak paham gitu loh, Kang. Nggak paham. Saya dulu bahkan nggak hadir saya. Diwakilkan ya. Yang mau nikahinya suruh gitu. Ini harus pranikah ini dulu. Iya, sok di ini aja lah di apa. Karena kan banyak uang gitu, biasa. Udah di Iya. ini aja, diwakilin aja. Biar cepet gitu Biar ya. cepat gitu kan. Bener. Ya udah. Nah, yang udah nggak apa-apa, udah nggak usah menyesal ya. Udah kan udah lewat gitu. Ini kan buat pembelajaran for the next gitu. Nah, jadi saya balik lagi ke data. Tren di atas menunjukkan sebelum 2019 kenaikan 3%, melonjak 2018-2019, menurun 2020 tajam, 2022 naik drastis. Setelah itu 2022, 2023, 2024 nih karena datanya sampai 2024 rata-rata di kisaran 400.000 per tahun.
Rasio perceraian terhadap pernikahan pun memburuk. Data BPS mengindikasikan pernikahan baru cenderung menurun sejak 2019, sementara perceraian naik. Jadi sekarang angka yang menikah sama angka yang cerai ini lebih tinggi, Kang. Oh, lebih tinggi bercerai ketimbang nikah ya. Benar. Benar. Makanya kalau kita ngelihat tren anak muda sekarang, banyak orang malas nikah, Kang. Benar, benar Gitu. Entah nanti dampaknya macam-macam gitu ya. Kan sekarang isu-isu tidak menikah, isu-isu child free, nggak mau punya anak, ini lagi arise gitu, Kang. Oh, benar banget benar banget Lagi arise, tapi apapun itu kita melihat ini dari seapa adanya ya. Apa adanya, teman-teman. Ini realitas ini kehidupan realitasnya gitu. Oke. Nah, ini yang menarik, Kang. Ini yang menarik. bentar ini karena ekonomi bukan ya. Bukan karena ekonomi ya, bukan Anda ya, ini bukan. Perceraian karena ekonomi nanti dibahas ya. Ya, oke. Ini yang menarik, Kang. Dan ini menjadi kenapa saya bilang menarik? Karena ini paradoks banget gitu. Dari bukan masa kelam lah ya. Gimana ya ngomongnya biar enak ya. Intinya gini. Dari perjalanan patriarki panjang sampai saat ini membuktikan bahwa tingkat yang namanya patriarki itu sudah mulai membaik dalam tanda petik. Oke. Ya saya bisa membaik dari satu sisi ya, dan ini teman-teman to be discussed loh ya. Ini pokoknya teman-teman selap dulu, tapi endingnya nanti kita pahami dalam kesadaran. Kenapa coba, Kang? 78%, kebayang nggak, Kang? Oke. 78%, ya, 78%. Gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Wow. 78%. 78% loh ya, istri ini yang minta bercerai ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dulu zaman si perempuan menjadi subordinat, boro-boro pengen ngomong, speak up, apalagi menggugat cerai, nggak akan berani, kan? Nggak akan berani ya dulu mah. Berarti dalam rangkaian dari 1400-1500 tahun atau bahkan dari beberapa ribu tahun yang lalu, yang namanya patriarki gini, ini mulai gini. Nah, gitu ya, mulai gini, sehingga perempuan bisa speak up sekarang gitu. Oke. Dan that's good anyway. Oke banget gitu, karena dia mau cerita, bukan karena ketakutan lagi. Karena banyak orang yang merasa bahwa gini, Kang, isu-isu patriarki yang tetap membawa kita sebagai aku mah hanya seorang istri yang harus tunduk patuh mutlak taat 100% kepada suami. Benar, itu istri Ustadz tuh. Iya, Kang. Bahkan kan banyak banget hadis-hadis bahwa kalau misalnya perempuan yang menolak untuk melakukan hubungan, maka dia tidak akan mendapatkan inilah, itulah, dan lain-lain gitu loh, Kang. Bener ya, sadis banget sih. Wah itu, ya saya aja laki-laki saya nggak setuju gitu loh, Kang. Oh, masa kayak gitu banget gitu? Iya, makanya kan kayak laki-laki pemimpin mutlak atas perempuan, kalau gimana, pokoknya kayak tidak ada ruang untuk perempuan gitu. Bener, ini mah kayak pembudakan aja jadi jatuhnya gitu. Karena zaman itu adalah zaman perbudakan, Kang. Oh, berarti si hadis tersebut mungkin bisa jadi gitu ya, maaf ini teman-teman ya, itu mungkin bisa jadi hadis palsu yang dimunculkan agar perbudakan terus berjalan, bisa jadi mungkin. Iya, itu secara teknis lah ya. Oke. Tapi kan maksud saya adalah kita juga harus mengikuti seiring dengan perkembangan realitas zaman kan, mau nggak mau gitu. Benar. Kang perhatiin deh, Kang, perhatiin ya. Kenapa di Quran banyak sekali ayat-ayat kalau di depannya kalimatnya hai manusia dikomain pakai kata-kata laki-laki dan perempuan. Benar. Benar nggak? Benar. Hai manusia, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya macam-macam. Sekarang logikanya, kalau kita orang yang waras, begitu hai manusia, itu kira-kira buat laki-laki atau buat perempuan, Kang? Dua-duanya. Dua-duanya dong, kalau pakai logika waras, benar nggak? Benar. Tapi karena pada saat itu, yang dianggap manusia itu cuma laki-laki. Oh. Makanya ditegesin, hai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena kenapa? Ada historical patriarki yang mendalam di situ gitu, Kang. Oke. Ada satu kisah yang kalau lahir cewek atau cowok dibunuh teh apa sih itu? Iya, surat 16 ayat 58, itu di Arab kalau punya anak cewek, pasti bapaknya tuh malu, Kang. Benar.
benar. Kenapa? Aduh, yang lahir bukan manusia, gitu loh. Oh ini, padahal kan saya dikasihnya ya cewek harus gimana? Anjir. Iya, padahal si bapak yang anggap ini teatrikal aja ya. Padahal Bener. si bapak yang mengubur hidup kan dia juga lahir dari rahim ibu ya. Benar, dari rahim ibu. Wah benar Dulu bener-bener ini yang namanya jahiliyah tuh kayak gini berarti ya. Benar, Kang. Jahiliyah ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jahiliyah tuh bukan masalah urusan agama sih, Kang. Benar, bukan. Urusannya kemanusiaan gitu. Kemanusiaan ini nih yang aneh gitu. Masa udah tahu ini, coba sekarang secara logika dia mau perempuan atau laki-laki gitu kan? Iya. Sama aja kan sebetulnya mah. Makanya Kenapa perempuan lebih betul. Oke. Makanya orang sekarang kadang-kadang gini, dulu ya waktu aku zaman jahiliyah, kayak sekarang enggak aja gitu. Kayak nggak aja ada sekarang ya. Dulu tuh aku jahiliyah banget, sekarang mungkin makin sih gitu, cuman nggak sadar ya. Gitu. Ya, Oh, jadi itu ternyata makanya kan di Al-Quran seperti itu ya, saya paham sekarang ya. Kondisinya dulu seperti itu gitu. iya, kebayang nggak pada saat itu ajaran Islam itu dalam tanda petik ya, beneran ngangkat banget konteks yang namanya wanita gitu. Benar. Keren loh, Kang, di zamannya loh. Di zamannya benar. Di abad-abad 7-8, coba kebayang nggak? Sementara sampai abad 18, di India ada yang namanya tradisi sati. Bahwa kalau suaminya meninggal, istri harus membakar dirinya hidup-hidup di depan makam suaminya sampai mati. Bukti kesetiaan istri kepada suami. Kumaha, Kang? Gimana, Kang? Males banget. Edan nggak? Gila ya, oh ada yang kayak gitu ya. Tuh, Abad ya. 18 itu masih terjadi di India loh. Itu di India tuh teman-teman ya, abad 18. Coba kamu mau nggak ya? Demi diriku. Nah, kamu membakar. Iya, bakarlah dirimu Nah, di depan kuburanku. gitu coba aku gimana? Anjir gitu kan, males banget. Tapi itu kemakan waktu dua-duanya lagi gila, dua-duanya lagi nggak sadar kan, aku akan mencintaimu sampai akhir, gitu kan, Kang ya? Oh, iya benar. Kalau kamu mati, aku mati, gitu kan? Kamu hidup, aku kan itu pret banget lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa Males juga. Iya, namanya juga kan lagi nggak waras ya, gitu. Benar lagi gak waras, benar. Terus kan sekarang yang meninggal gitu, aduh kalau aku mati nanti dia nikah lagi ya, mati dia nikah lagi ya udah aja kan kamu ini udah mati gitu intinya. Ngapain juga gitu, kamu udah mati gitu. Benar ya, kalau pikir-pikir sih ini, aduh. Bener ya, kesesatan tuh ini sih sebetulnya mah ada dalam ini. Iya. Gitu. Dalam Jadi pikiran kita sendiri yang nggak oke gimana? Jadi jangan heran kenapa ini terjadi karena balik lagi, Kang, basic knowledge-nya memang nggak kuat sih. Itu sih intinya. Knowledge, pengetahuannya nggak kuat, intinya itu sih. Intinya itu. Oke, lanjut ya. Mungkin ya saya gatal banget pengen ngomong ini gitu. Suka ada gini, Kang, satu keyakinan bahwa udah nikah aja dulu. Nanti kalau udah nikah mah pasti ada rezekinya. Aduh, ini bener ya. Bener. Pernah nggak gitu, Kang? Wah, itu nikah. Kan saya tuh orang yang telat nikah, Saya nikah di umur 38, bayangin, 38, sekarang 41, kan baru 3 tahun lah istilahnya. Saya di umur 38. Bayangin di umur belasan berarti sampai ke 37 taruh ya. Itu saya kumpul kebo berarti. Ya maksudnya tuh saya sering didoktrin itu, Iya. nikah aja. Nanti juga ini kok, nikah aja. Nanti rezeki ini kok. Wah, itu benar-benar Iya, kan itu kan stigma ya. Di satu keyakinan benar akan ada Allah yang mencukupi. Benar. Tapi pencukupan itu kalau kita nggak tahu knowledge, ya nggak tahu cara dapatnya, nggak tahu bagaimana bertumbuhnya. Karena sorry itu saya teman-teman, tolong bedakan antara cinta dan relationship. Beda, Kang. Oke, ini. Antara cinta dan menikah itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Cinta itu gratis, nikah perlu uang. Iya, Kita mah gratis ya. gratis. Pas nikah, benar. Perlu Iya. uang. Tetap aja kan, sehingga ya balik lagi. Kenapa? Ini saya kaitin lagi agak jauh dikit ya. Kenapa di Quran keputusan menikah itu bukan untuk orang beriman, Kang, tapi untuk orang yang takwa. Contoh, Ramadan, statement Quran tuh, hai orang beriman, kamu puasa. Oke. Hai orang beriman, kamu ini itu dah. Tapi statement nikah, hai orang yang takwa, kamu menikah. Oh, takwa ya? Takwa. Bukan beriman ya? Bukan. Oke. Bukan, gitu. Nah ini nanti ada pembahasan panjang lah ya. Wah, Tapi panjang harus takwa dulu dalam artian kan? betul. Makanya
Makanya saya selalu bilang ulang-ulang, Kang, kenapa sih Nabi Muhammad tuh selalu mengatakan bahwa menikah adalah setengah ibadah gitu. Oke. Oke. Berarti kan kalau setengah ibadah, kalau pakai hitungan matematik bodoh, kan 50% ibadah kita tuh di pernikahan. Kenapa? Timeline-nya panjang gitu. Oh, benar panjang ya itu. Sholat paling 5 menit. Benar. Puasa sehari. Ramadan Benar. 30 hari. Umroh Benar. 9 hari. Idul Haji Fitri. sebulan. Idul Fitri sehari juga Idul gitu Fitri kan. sehari. Coba apa Kurban sehari. Tapi menikah unlimited time, Kang. Wah, nikah mah sampai nenek-nenek kakek-kakek. Iya. Ya pengen ganti gak bisa, susah. Nah, gitu ya. Gitu ya kira-kira ya, nanti Oke. kita belokin ke situ. Nah, hal ini menandakan semakin banyak perempuan yang memilih berpisah karena rumah tangga dirasa tidak harmonis. Gitu. Dan nanti kita kaitkan dengan faktor-faktor biologis gitu ya, Kang. Nanti kita akan ngerti. Nah, faktor-faktor utama penyebab perceraian ini yang menarik, Kang. Keren. Apa penyebabnya gitu? Nih, teman-teman ya, Anda janda duda. Dengerin. Ini penyebab perceraian. Ya lagi-lagi ya, yang udah lewat aja. Ya, lewat aja, santai aja. Karena Saya juga apa yang pernah kita- bercerai kok, oke? Iya, karena yang udah dilewati itu pasti perjalanan untuk naik ke level berikutnya, gitu aja. Oke, siap. Ya, dah. Jadi ini bukan berarti menyesali masa lalu apa. Udah kan waktu dulu juga pertama kalian kan ketemunya abis dari Sayap Suci dari Holy Wings, mabok ketemu, baru nikah kan jadi mabok dua-duanya gitu kan. Pulang dugem ketemu suka oke, Oh, ya iya. udah. Nah pacaran udah mabok selamanya gitu. Benar, Tapi nggak benar, apa-apa benar. juga sih. Oke, Nah. oke, ya. Sip. Oke. Data nasional menunjukkan penyebab perceraian didominasi konflik rumah tangga yang berkelanjutan. Wah, konflik rumah tangga yang berkelanjutan nih ya. Lebih dari 60% kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau yang sering disebut cekcok tiada henti, Kang. Ah, ini nih faktor utama nih ya, cekcok. Berarti Mm-mm. itu. Kamu ngerti aku nggak sih? Iya, aku kan udah berusaha. Cekcok aja pokoknya. Pokoknya tidak ada hari tanpa cekcok gitu kira-kira. Oke, cekcok pokoknya ya. Oke, Ya, tapi- itu yang pertama. Ah. Itu yang pertama. Tetapi di dalam rumah tangga yang nggak pernah cekcok juga nggak sehat, Kang. Oh, Iya. oke. Kenapa? Karena cekcok itu adalah salah satu jalan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran gitu. Jadi over jangan terlalu, tapi enggak juga ya, dan nggak mungkin sih kalau enggak gitu. Oke, oke. Makanya ketika itu kita sadari bahwa itu adalah jalan, itulah kenapa sekali lagi perlu pengetahuan, Kang. Ini benar penting ya. Contoh, stres itu perlu, Kang. Perlu. Over stres yang jangan. Ah, over nih yang jangan Iya. ya. Iya. Narsis itu perlu loh. Terlalu. Narsis yang disorder yang jangan. Iya. Jadi Gitu. jangan terlalu banyak gitu ya, nggak boleh itu ayat. Berlebihan, Kang. Berlebihan, yang berlebihan stres, berlebihan. Tapi ada satu berlebihan yang boleh, berlebihan uang. Saya rasa berlebihan uang kalau nge-give juga buat apa sih? Ah, buat apa ada ya? Udahlah, ya. Buat apa? Khusus ya, di ruangan ini berlebihan nge-give itu dibolehkan, Kang. berlebihan ngegip boleh ya. Oke. Oke ya. Jadi, 60% kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan bertengkaran terus-menerus, cekcok tiada henti. 2024, 399.920 kasus yang tadi saya cerita, 250.000 diantaranya, hampir 63% berlatar belakang pertengkaran tiada henti. Oh, cekcok. Ini gara-gara cekcok ya. Nah, faktor pertengkaran ini mencakup berbagai masalah komunikasi dan ketidakcocokan yang terus berulang tanpa solusi. Oh, ini karena mungkin pertemuannya tadi di Holy Wings sih. Holy Wings. Bener. Dia kan ketemu itu belum tahu bener-bener jiwa dia seperti apa, karakter atau dia tuh seperti apa. Apakah Bener. kita menyatu secara itu sih nggak ketemu.
Cuman Bener. nafsu-nafsu aja gitu. Ya Mas gini, jogetnya keren nih, gitu kan? Kayaknya keren nih. Ya gara-gara itu sih sebetulnya emang bener. Berarti otomatis kan ketika sudah di rumah tangga, dia menjadi aslinya, ini menjadi aslinya, tidak pas, tidak Tuh, cocok. Makanya cekcok. bener Cekcok kan? tekan tidak cocok, ah. Bener, Itu. bener, Oke, 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 oke. bener. Nah, berarti cekcok datang dari komunikasi. Dari komunikasi. Bener nggak? Benar, benar. Bagaimana aku mengkomunikasikan keluar kalau aku tidak memiliki komunikasi baik dengan diri sendiri, Kang? Oke. Nah, itu Kang intinya. Saya barusan ngerti juga sih ya. Kenapa didasarinya takwa? Takwa itu adalah orang yang udah mengenal diri kan sebenarnya, Kang. Jadi istilahnya dibicarakan dalam konteks yang namanya udah ada sadar lah gitu intinya. Oke. Karena gini Kang, kalau orang menikah dengan sadar, dia nggak ada kaitan sama udah umurnya, udah harusnya, nggak ada. Atau bahkan, kayaknya aku takut sendirian deh, maka nikah aja. Kayaknya tidak ada trigger yang mendorong kecuali panggilan gitu Kang. Jadi nikah tuh karena benar-benar panggilan ya. Betul, betul. Bukan bukan apa, bukan nafsu Bu gitu. Mm-mm. Salah satunya gitu panggilan gitu. Betul, Aku betul. butuh dipegang. Nah, gitu. Tapi yang jelas nggak dipegang juga nggak apa-apa. Kenapa? Dikasih mimpi nanti. Mimpi basah ya bener ya. Oke, oke. Tapi yang nonton ini mah udah lupa sama mimpi basah Kang lah, udah boro-boro Udah basah. lupa. Semuanya udah kering Kang, kering Kang Udah ya. kering bener ya. Anda udah nenek-nenek kakek-kakek Anda ya. Telat ya ilmunya datang hari ini ya. Iya, pas tahu ilmunya, udah kering, udah lah gitu. Kering. Tahu gini saya udah kering. Udah nunggu kehidupan berikutnya aja ya, udah gitu ya. Udah kehidupan berikutnya aja ya. Barangkali Anda harus bayar karma. Ingat-ingat live ini ya. Saya berusaha Kang dalam 1 minggu ada academic talk kayak gini Kang. Oh bener ini Ya, penting supaya si ilmu SD lu kapake Kang lain naon. Oke, yang pertama thank you banget teman-teman buat Kang Abu terutama ya yang istilahnya menjunjung tinggi edukasi. Jadi kita tuh banyak pengetahuan hal-hal yang seperti ini. Saya aja baru tahu di umur 41 tahun, bayangin Hmm, Ini saya tahu di 41 tahun sekarang. Anjir, ternyata gini ya. iya. Pantesan aku cekcok sama istriku yang dulu gitu. Nah, benar Atau Kang. mungkin ya itu tadi, itu salah satunya. Kan kalau aku udah tahu dari 17 tahun yang lalu, mungkin hari ini ya lebih gimana gitu. Itu Iya, benar. Jadi makanya pentingnya ini sebuah knowledge. Thank you banget buat Kang Abu, teman-teman ya, nge-give Anda ya. Oke. Oke. Lanjut Jadi kita per minggu ada ya bahasan mendalam seperti ini ya. Nanti kita cari topik-topik yang menarik Siap, kayak siap. kemarin kalau ngomongin broken string misalnya. Nah, Macam-macam lah Kang, nanti kita cari Macam-macam. fenomena-fenomena yang kita lihat datanya gitu. Oke, tapi teman-teman jangan lupa ada private tuh di Zoom. Nah, kalau Zoom ini nggak bisa bicara umum seperti ini. Itu kita akan ngebahas tentang dunia dan akhirat ya. Biar kalian tahu nih, ngejar akhirat, ngejar dunia. Kan itu tuh sekarang menjadi hal yang menurut saya sih, maaf ya, bodoh ya gitu. Karena kita Bener nggak tahu ngejar akhirat apa yang dikejar coba. Kan yang Anda Betul. tahu ibadahnya kan. Gitu kan seperti itu. Tapi ini biar tahu nih kita akan membicarakan tentang dunia dan akhirat ya. Jadi ya dua-duanya tuh butuh gitu teman-teman ya. Dua-duanya tuh perlu gitu ya. Kita akan ngebahas tentang ini teman-teman ya. Biar apa? Biar kalian hidup di dunia ya nggak gini-gini doang gitu ya. Nggak digang terus Anda. Ya, Dan nggak halus sama nanti gitu. benar, dan gak halus sama nanti biar gak apa-apa saya nanti begini, saya nanti begitu. Kita akan bahas tentang dunia dan akhirat, teman-teman. Siapa Lanjut. kita? Jadi nomor 1, percekcokan tiada henti yang disebabkan oleh komunikasi dan ketidakcocokan. Berarti ketidakcocokan dan komunikasi lagi-lagi bagaimana skill seseorang untuk bisa menyampaikan sesuatu. Oh, benar, benar. Ya, penyampaian sesuatu itu bagaimana dia bisa mengalami dan merasakan dirinya gitu. Oke. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu balago, nikah itu udah dewasa. Dewasa itu bukan urusan usia, Kang. Tapi dewasa itu adalah orang yang sudah menggunakan akal. Oke. Contoh nih ya, saya gampangin. Nanti rada panjang sih, tapi gini. Kalau akal yang digunakan artinya kesadaran yang menguasai nafsu, Kang. Ego. Tapi kalau nafsu
Justru keinginan mau-mau yang menutupi kesadaran. Itu bedanya di situ, Kang. Oke. Makanya kata-katanya balago itu artinya dewasa. Gitu. Jadi kedewasaan itu berarti nalarnya oke, matang lah, pemikirannya udah matang gitu, Kang, kira-kira. Gitu ya, makanya ada kedewasaan. Nah, tadi udah benar sih jawabannya. Penyebab terbesar kedua adalah faktor ekonomi memang, Kang. Ini kedua ekonomi ternyata ya. Kedua ekonomi. Jadi sekitar 26%, 24-26% perceraian 5 tahun terakhir dipicu oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oke. Pada 2024, kasusnya sekitar 100.000 kasus, 25% dari semua kasus 2024, akibat masalah ekonomi, tekanan finansial sering memicu konflik suami istri dan melemahkan keharmonisan rumah tangga. Oke, ini ya. Jadi, Kang, karena mindset patriarki perempuan itu selalu di bawah, Oke. yang urusannya cuman sumur, dapur, kasur, Kasur, oke. maka banyak perempuan yang tidak memiliki kemandirian. Bener, ini. Sehingga ketakutan-ketakutan yang terjadi adalah kalau pisah, yang ngasih makan anak gua siapa? Misalnya dia udah punya anak. Bener gitu ya. Gitu, Kang. So, itulah kenapa, please, mau laki-laki maupun perempuan, milikilah skill survival untuk tidak saling yang namanya, dalam tanda petik ya, ketergantungan, Kang. Bener. Jadi dua-duanya harus bisa gitu, kalian dua-duanya. Iya. Yang ketergantungan, teman-teman, ini penting banget. Makanya kan banyak sekali calon-calon janda ya. Mereka itu takut untuk bercerai karena satu, misalkan dia punya anak ya. Duh, nanti yang biayain saya siapa? Yang biayain anak saya siapa? Itu takut karena itu, karena itu tadi mungkin dia dia tidak punya skill untuk survive tadi. Betul, Kang. Dan yang jadi stigma besar adalah saya mempertahankan rumah tangga supaya anak saya lebih baik. Tapi justru kenyataannya, di mana anak yang ada pada rumah tangga yang toksik itu jauh lebih sakit daripada berpisah, Kang. Wah, bener banget, Bener gitu, banget. Kang. Bener banget. Jadi kalau sekarang bicara bahwa saya mempertahankan karena demi anak, justru kalau mau anaknya sehat, ciptakan lingkungan yang sehat gitu. Gitu intinya. Ya. Nah, jadi poinnya balik lagi teman-teman. Saya ingat banget Kang ada beberapa kasus gini. Kang, beberapa kali lah banyak di rest area nih selama 3 tahun ini. Setelah saya memutuskan, ternyata begitu memutuskan pisah, kehidupan tidak menyeramkan seperti apa yang dibayangkan sebelumnya dan lebih baik, Kang. Banyak banget loh yang gitu kemarin-kemarin. Bener banget, perceraian itu ternyata tidak banyak yang seperti itu pun ya. Ternyata setelah bercerai dia malah free, malah benar-benar bisa hidupnya lebih baik gitu. Banyak seperti itu pun, Dan sorry itu saya ya, kalau kita mau ngelihat seapa adanya, semua yang nonton nih hampir 2.000 orang, kita semua yang lagi nonton ini, kita semua pada akhirnya adalah calon janda dan calon duda sebenarnya. Bener, calon janda dan calon duda ya. Kan pasangan pasti mati ya? Iya, pasangan pasti mati, bener ya. Pasti meninggal gitu maksudnya. Bener, pasti meninggal. Ya, jadi ini urusan waktu aja sih gitu. Urusan waktu aja, wah ini keren banget ya. Iya. Jadi entah itu by nature, entah itu diambil keputusan gitu. Oke. Kan gitu intinya. Nah, ya benar sih kalau calon mayat mah di ujung banget ya. Kalau udah jadi calon mayat, janda duda nggak usah dibahas lagi. Itu mah di ujung gitu ya. Kecuali kayak India tadi. Nah, kalau itu mah edan ya Kang ya? Gitu. Edan deh Kang. Edan sih itu mah sampai kayak itu gitu. Mah di Kamerun Kang. Kamerun nih ya. Nih Kamerun. Ada praktik menyetrika payudara Kang. Biar apa? Supaya payudaranya rata, sehingga kalau rata tidak mengundang orang untuk memperkosa. Edan nggak? Gilanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yang disetrika payudara bukan pemerkosaan yang diturunin? Gitu kan aneh, Kang? Benar ya. Kang, saya pernah ada di satu kajian ya, menarik banget ya. Ini salah satu mindset. Sorry ya. Ini mah subjektif ya. Jangan nyalain siapa-siapa. Menurut saya terlalu patriarkal. Ada kalimat gini, Kang, menurut saya perempuan itu harus ditutupi, kalau enggak kita laki-laki kan tergoda gitu. Yang harus justru yang harus dibenahi tergodamu itu ya.
Harusnya mah. Jadi rada-rada gatel saya jawab gini, bapak aja yang ngacengan saya bilang gitu kan. Bener Dalam banget. artian stigma bahwa si perempuan harus ditutup lah, nggak kelihatan apa dan lain-lain. Mereka yang tertutup, tapi kalau di luarnya lingkungannya nggak aman ya sama aja lah. Sama aja, bener. Gitu. Itu poinnya gitu. Nah, jadi ya balik ya. Ini balik lagi ke stigma yang agak memang ada in our blood gitu ya, dalam DNA kita, dalam peradaban panjang kita. Jadi ya itu tetap terjadi sampai saat ini sih. Gitu intinya. Oke. Ya. Oke. Jadi satu tadi apa? Percekcokan tanpa henti. Oke. Yang kedua adalah economical base. Oke. Ini yang kedua gitu. Yang ketiga, faktor ketiga perceraian di Indonesia adalah satu pihak meninggalkan pasangannya. Satu pihak meninggalkan pasangannya. Ini yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga, misalnya suami pergi meninggalkan istri tanpa nafkah atau sebaliknya. Pergi aja. Sementara Kang, sebuah mindset bahwa kalau laki-laki yang pergi, dia bisa nikah kapanpun dimanapun. Bener. Tapi kalau perempuan yang tidak disahkan perceraian, dia nggak bisa nikah lagi, kan rada nggak adil sebenarnya. Bener ya, gak adil ya. Bener nggak? Bener ya. Makanya perspektif ini yang membuat 78% perempuan menggugat karena kenapa? Dia ingin masuk kepada kehidupan baru. So itulah saya bilang, Kang. Gara-gara menggugat tuh. Iya. So kenapa saya bilang divorce is a new hope. Perceraian itu adalah harapan baru di satu sisi gitu. Bener ya. Tetapi bukan keputusan yang diambil dalam meremehkan atau bermain-main gitu Kang intinya kan. Bener. Gitu. Makanya kan dikasih masa-masa diem dulu, ada talak satu, talak macam-macam gitu ya. Betul. Jadi maksudnya supaya begitu udah pisah, nggak bisa. Kenapa? Karena siapa tahu waktu kita memutuskan lagi emosi gitu. Benar. Maka pelan-pelan pisah dulu kamar ini dulu. Siapa tahu rasanya lebih oke. Balik lagi. Kan kata kuncinya gitu Kang. Bahkan yang ini kan harus ada 100 hari kalau nggak salah ya. Masa baru idah. bisa nikah lagi tuh ya. Iya betul. Benar 100 hari baru nikah lagi itu. Betul. Jadi intinya ada mediasi lah gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi yang ketiga itu adalah begini. Kategori faktor ketiga yang disebut salah satu pihak meninggalkan pasangannya menyumbangkan sekitar 9% kasus. Jadi di tahun 2024 ada 32.000 kasus karena salah satu meninggalkan pasangannya. Meninggalkan pasangannya ya ini ya. Oke. Nah, yang keempat, ngomong-ngomong balik lagi sih Kang, saya lupa Kang. Dari semua kasus pernikahan, penyebab tertinggi perceraian adalah karena Anda menikah, Kang. Itu intinya. Ya. Kalau Anda tidak menikah, Anda tidak Kalau akan nggak ada cerai. nikah ya Anda nggak akan bercerai Anda ya. Oke. Itu kasusnya ya. Oke, yang keempat. Yang keempat nih ya, kalau tadi satu ngomongin tentang cekcok tanpa henti, yang kedua ngomongin economical base. Ekonomi. Yang ketiga bicara ditinggalkan. Dan yang keempat adalah faktor keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT maupun fisik, baik fisik maupun psikis. Oh, berarti ini KDRT di keempat ya? Keempat. Keempat ya KDRT ya. Oke. KDRT nomor 4. Jarang sih, masih jarang lah kalau KDRT. Tapi gini Kang, mau kedua, ketiga, keempat dan lain-lain, penyebabnya nomor 1 karena cekcok tanpa henti sih ujung-ujungnya, bener nggak? Itu sih, iya Kak. Sekarang gini ya, orang bisa KDRT kan ada cekcok dulu. Gak mungkin tiba-tiba, hey bikinin kopi Anda ya. Ya kan nggak kayak gitu Iya benar. Ya kan KDRT tuh gara-gara ini kan cekcok ya. Kamu maunya gimana sih? Aku kan maunya kayak gini. Enggak, justru aku tuh kan cekcok dulu. Benar. Cekcok dulu. Benar. Kenapa HP di silent? Kenapa tiap ke WC kamu ngambil HP? Ada apa di HP? Kan dari cekcok awalnya ya. Benar, Bang. Benar. Oke. Jadi konteksnya adalah cekcok tiada henti, tapi yang itu yang menciptakan yang namanya KDRT. Ingat, KDRT bukan hanya urusan fisik, tetapi psikis, Kang. Oke. Contoh ya, saya kasih contoh. Nah, saya mulai masuk ke tatanan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Ya, supaya nanti kita ngerti betapa pentingnya untuk saling memiliki kesadaran. Contoh, Kang, ya, saya kasih contoh nih. Dari segi biologis, seksualitas laki-laki itu urusannya cuma ada 2, mimpi basah dan hubungan seksual. Oke. Dan dua-duanya
Ini urusan menit-menitan dan nikmat, Kang. Oke. Bener nggak? Benar. Makanya salah satu ulama besar di Turki disebut yang namanya Said Nursi, dia bilang gini. Ya ini saya gampangin ya supaya mudah gitu. Dampak 9 menit akan menimbulkan penderitaan 9 bulan, Kang. Oke. Jadi 9 menit berhubungan, tapi rangkaian panjangnya kan 9 bulan kalau dia hamil. Benar ya. Iya. Tapi itu juga kalau 9 menit sih, kan ada yang semenit, Kang. Ada yang semenit ya. Ada yang semenit juga memang ada sih ya. Ada yang belum apa-apa dipegang udah langsung ada. Nah, ada, Kang. Itu bisa gitu. Itu bisa juga sih itu. Jadi memang ada yang punya kekuatan 1 jam 4 menit, Kang. 1 jam. 1 jam negosiasi, 4 menit eksekusi gitu. Jadi memang gitu sih. Iya. Oke. Ini yang ketawa-ketawa minimal pasangannya gitulah. Tapi nggak apa-apa, Kang. Karena ya memang begitu sih, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, jadi Said Nursi itu bagus menggambarkan sebuah konteks bahwa ingat loh ya. Kalau kita bicara dalam konteks 9 menit untuk 9 bulan ini, berarti ada rangkaian panjang, Kang. Oke. Coba renungin, Kang. Maaf ya. Yang punya kecenderungan, jadi nanti kesimpulan besarnya, yang akan banyak menderita dan sakit itu perempuan. Ya, dalam berhubungan seksual misalkan, perempuan tuh bisa ada kemungkinan lecet, Kang. Oke. Benar. Ya kan? Benar. Iya. Ada kemungkinan sakit, apalagi kalau tidak didasari oleh, kalau dalam perspektif Islam tuh namanya mubadalah gitu ya, kesalingan, si cowoknya mau, ceweknya enggak, dipaksa, nggak enak, Kang. Ada kemungkinan membesar juga. Itu namanya bengkak. Inflamasi itu namanya. Bengkak aja. Bayang. Ini kenapa ya kalau mau ke arah ke situ ide teh langsung banyak gitu kan? Ini kok langsung banyak, Pak. Ini gitu. Jadi pengen diomongin tapi kan lagi ngomongin ilmiah ini ya. Ini mulut tuh udah nggak kuat, cuman ini nggak sopan ini, maaf. Nggak sopan. Ya. Nah, diam ya. Itulah kenapa perlu takwa, Kang. Kalau nggak takwa diomongin dari tadi, Kang, ini. Gitu. Itulah kenapa ngobrol paling enak di forum khusus gitu, jadi bebas gitu ya. Kalau di sini kan bebas gitu. Ya. Nah, satu ya, kebayang nggak? Si 9 menit ini menimbulkan, kalau di dalam konteks perempuan, udah dia mungkin ada berasa sakit. Jadi kalau di Quran itu ada kata-kata wahnan ala wahnin, sakit yang luar biasa. Satu perempuan udah mungkin dalam hubungan yang nggak enak, dia harus sakit tiap bulan menstruasi, dia habis dibuahi akan mengandung 9 bulan, dia akan melahirkan dengan sakit-sakitan yang luar biasa, nifas menyusui, ini bukan urusan menit detik, ini urusannya dalam konteks yang namanya tahun, Kang. Wow. Gila nggak? Nyata ya. Kan ini panjang gitu, Kang. Panjang itu ya. Dampaknya teh panjang gitu. Oke. Makanya kenapa ada pengikatan? Ketika kamu mengeluarkan dengan enak sebagai laki-laki, temenin juga dong nggak enaknya sebagai perempuan, gitu loh, Kang, intinya, Kang. Itu ya. Kebayang nggak? Buat Anda ya, dengerin yang lagi di kosan. Dengerin ini ya, Anda yang lagi di kosan berduaan, dengerin ya. Nih, dengerin Anda ya. Oke. Gitu, Kang. Makanya dengan keterpaksaan, dengan apa, aduh, Kang. Yang saya sering bilang juga bahwa, ya sorry ya, karena ini kasusnya menyangkut kepada laki-laki sih. Banyak laki-laki yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan perempuan dalam konteks seksual gitu misalnya, Kang. Karena ya itu tadi main sikat-sikat gitu misalnya. Tapi nggak ngerti juga bahwa konteksnya perlu ada fase ini, fase ini, fase ini, yang akhirnya penelitian bilang lebih dari 60-70% perempuan tidak pernah mengalami yang namanya orgasme, Kang. Oke. Rata-rata pura-pura. Rata-rata pura-pura. Ya. Iya, ya gimana 1 jam 4 menit ya? Gimana coba? Gimana? Benar. Aduh, ini ya. Iya. Dan yang menarik, pendidikan seksual di kita tuh tabu, Kang. Oke.
tabu gitu. Tabu banget ngobrolin kayak gini tuh kayak haram gitu Iya. Benar. Nanti anaknya jadi tahu, jadi pengen. Ya balik lagi. Justru saat dikasih tahu pengetahuannya, dia jadi lebih ngerti. Kang, sorry ya. Bulan apa ya? Saya sempat ketemu beberapa dokter kandungan Oke. yang dia ngobrol sama saya dan dia ngeluh quote and quote gitu ya. Aduh Kang Abu, udahlah. Mau ngomongin 2045 Indonesia emas-emas, udahlah. Forget it gitu. Ya. Kenapa, Dok? Gimana mau ngomongin 2045 emas? Ini orang yang nikah aja nggak ngerti nikah buat apa, nggak ngerti alat kandungannya apa, nggak ngerti gimana caranya, nggak ngerti proses kehamilan itu gimana, nggak ngerti bagaimana. Jadi banyak perempuan juga yang tidak mengerti bagaimana organ reproduksinya itu engineering atau mekanismenya gitu kan. Iya benar. Benar. Gitu. Berarti kan knowledge-nya nggak ada dong. Nggak ada, ya benar. Nah, dalam artian, ya itu tadi gitu Kang. Sehingga yang namanya penyatuan yang dalam bentuknya pernikahan ini kalau hanya dalam konteks yang namanya tradisi, kebiasaan, that's it gitu. Ini hasilnya gitu intinya. Gitu. Nah, jadi balik lagi, jangan lupa bahwa secara faktor biologis aja itu panjang ceritanya, apalagi di wilayah perempuan gitu. Betul. Ya. Banget. Yang kedua, Kang. Suka dengar nggak kalimat gini? Aku halalin kamu gitu. Bener, jijik banget. Halalin aku dong. Terus aku mah denger jijik banget. Kenapa harus gini-gini sih kan? Halalin aku dong gitu. Benar tak? Ya, kan halalin dong gitu. Bener. Berarti mindset halal itu pasti persetubuhan yang diridhoi gitu. Benar nggak Kang? Bener. Benar nggak? Bener. Ini mah rada-rada nakal dikit ya. Bener. Ya, rada-rada nakal teh gini maksud saya. Aduh gimana ya? Belum waktunya, nanti. Gini, belok dulu. Ini takut salah ngerti, takut kepotong, nanti nggak nonton semuanya repot. Gini, Kang, gini. Jangan lupa bahwa yang perlu kita sadari bukan hanya halal tapi toyib, itu maksud saya Kang. Oke. Makanya ada halalan tayiban. Oke, ini. Jadi kalau sekarang mau bicara dalam konteks yang namanya halalin aku dong, misalnya. Jangan lupa juga bahwa di dalam halal itu ada hal yang toyib gitu Kang. Oke. Halal itu diperbolehkan secara biologis, toyib itu bermartabat artinya Kang. Oke. Halal itu urusan nafsu, tapi toyib itu urusan intelektual. Makanya kedewasaan itu bukan hanya nafsu, tapi kesadaran intelektual gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks halal dan toyib, itu baik, benar, sering disebut dalam bahasa Quran namanya ma'ruf. Baik dan benar. Artinya apa? Proporsional dalam konteks yang namanya setepat-tepatnya. Nah itulah yang disebut namanya soleh gitu kan. Jadi istri solehah itu bukan istri yang sering ke pengajian, suami yang soleh itu bukannya suami yang sering ke masjid, bukan. Bukan ya. Tetapi yang dari bentuk perilakunya, halalan toyiban, dia in a proper way, dia melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya saat ini gitu Kang. Itu intinya Kang. Wah keren. Kang sorry nih. Berapa banyak pemikiran bahwa mindset perempuan bahwa aku harus melayani suami. Wow, itu benar. Ya. Aku harus melayani gitu ya. Iya. Karena kalau kita bicara bahwa baik suami atau istri, dua-duanya pelayan Allah gitu loh Kang. Benar. Ini kalau mau ngomongin teologis banget gitu. Benar ya, benar banget. Iya. Bukan saling melayani quote and quote ini melayani lebih rendah. Bukan itu poinnya gitu. Oke. Makanya salah satu definisi takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang tercerminkan dengan hubungan baik dengan sesama, itu namanya takwa Kang. Wah keren ini ya. Jadi once kita punya hubungan baik sama Allah, which is Rahman Rahimnya oke, hubungan baik dengan sesamanya oke, itu yang disebut salah satunya takwa gitu. Artinya tidak ada kendali mutlak laki-laki terhadap istrinya gitu. Nggak bisa Kang. Nggak bisa gitu. Sehingga
Ya balik lagi, dua-duanya hanyalah hamba di hadapan Allah dengan derajat yang nggak ada yang lebih besar, lebih tinggi. Makanya disebut kesalingan gitu. Oke. Tapi ya udah tersebar terjemahan sih bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan gitu. Bener. Ya ini nih. Ya, Jadi si mindsetnya tuh, oh perempuan mah selalu jadi budak gitu misalnya. bener. Kan enggak dong. Bener. Gitu. Kalau pakai kita prinsipnya yang non patriarki bukan gitu. Qawam itu bukan masalah pemimpin, tetapi dua-duanya saling melayani, dua-duanya saling meninggikan martabat gitu. Itu Kang, poin pentingnya Kang. Wah, itu keren banget ya. Ya, itu faktor keempat. Keempat, ah. Yang berikutnya, faktor ini banyak pisan Kang, jadi saya sederhanain aja ya. Sederhanain aja. Yang penting faktor-faktor yang krusialnya udah tahu gitu. Faktor lain yang muncul diantaranya judi dan mabuk, Kang. Ini ya. Penyalahgunaan minuman keras. Pada 2024, kebiasaan judi menyebabkan 2.889 kasus dan mabuk hampir 2.004 kasus. Keduanya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandai gejala sosial baru. Selain itu, poligami, pasangan yang dipenjara, perbedaan agama juga tercatat sebagai perceraian dalam konteks yang namanya di faktor lain ini gitu. Oke. Itu Gitu, itu Kang. ya judi sama mabuk-mabukan, ah. Itu Iya. membuat itu juga perceraian juga, ya. Iya, gitu. Nah, ini kan 2020, ini kan 2024 ya. Oke. Nah, 2025 kan signifikan sih judol banyak lah, pinjol banyak lah. Ini kita nggak tahu di 2025 gimana. Ya banyak faktornya, lebih banyak, Kak, ya. Iya. Tapi at least, Kang, kita tahu bahwa konteksnya kira-kira yang kejadian nyata, fakta di depan mata tuh ini gitu. Nah, sekarang kalau tadi adalah buahnya, ini sekarang akarnya, Kang. Nih akarnya ya. Ini Oke. akarnya nih. Ya. Nomor satu, akar yang membuat buah-buah tadi adalah usia pernikahan muda yang kurangnya kesiapan. Oh, ini benar. Nenek-nenek, kakek-kakek Anda ya. Ini ya, ibu-ibu kita nih, orang tua kita nih yang nyuruh udah nikah aja sama si ini, udah nikah aja. Iya, Kang. Aduh, Udah Kang. rezeki pasti ada. Iya bener ya, Gara-gara rezeki Anda mah pasti nih. ada, bener sih gitu ya. Benar, ini akarnya tuh ini di orang tua kita nih, ini yang harus paham nih ya. Bener. Makanya Betul ya. di Idul Fitri besok kalau bisa stop nanya kapan nikah gitu. Benar. Siapa tahu ponakan yang ditanya, misalnya tantenya nanya, nah kapan nikah? Dia jawab, enggak ah, nanti aja. Tante juga nikah duluan udah cerai. Ayo mau gimana? Itu Si tante bisa teman-teman diam. ya, benar. Berarti 1A tadi akar dari segala buah-buah tadi ya, buah-buah tadi beberapa perceraian tadi tuh akarnya tuh karena umur yang tidak memadai gitu, ah. Kurangnya kesiapan, Kang. Kurangnya kesiapan aja dari umur. Ini bukan urusan umur sih. Dari salah satunya dari umur gitu kan, Salah satunya dari umur. pengetahuan, Betul. kedewasaan, ketakwaan mungkin belum ada juga gitu. Itu ya teman-teman ya. Betul. Jadi itu tuh yang membuat perceraian tadi terjadi. Wah, keren banget Kang Abu. Betul, Kang. Ya. Di luar faktor-faktor di atas, perkawinan pada usia terlalu muda dan minimnya pemahaman tentang pernikahan turut berkontribusi terhadap tingginya perceraian. Banyak pasangan di Indonesia menikah pada usia sangat muda atau awal 20-an. Yang rentan mengalami konflik karena ketidaksiapan mental dan emosional. Kang, saya mau nanya, orang yang udah rada tua aja tadi melihat biologi sakitnya perempuan, itu sakit banget, apalagi yang masih muda, Kang. Bener, apalagi yang masih muda ya. Kebayang nggak? Bener, kebayang. Ah. Gitu. Nah, jadi salah satunya adalah persiapan dari segi kematangan gitu kira-kira. Kematangan ini benar. Nah ini saya ngambil data dari Kemenag, Kang. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Kemendag mencatat mayoritas pasangan menikah di usia 22-24 tahun, suatu kelompok yang rentan bercerai akibat rendahnya kemampuan mengelola konflik dan mengalami kematangan psikologis. Gitu ya. Usia muda memang bukan kendala utama, tetapi kesiapan mental, emosi, dan sosial itu adalah kuncinya. Sehingga semua konteks inti dari konteks yang namanya rumah tangga, itu kembali kepada kesiapan bukan hanya umur, tetapi bagaimana tingkat knowledge tadi, mental tadi, psychological tadi, itu sangat memengaruhi, Kang. Fakta. Yang tadi saya cerita di awal sih, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 80% perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Artinya,
Sebagian besar pasangan bercerai dalam masa awal pernikahan. Oke. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan muda yang mungkin belum sepenuhnya memahami hakikat dan tanggung jawab pernikahan, sehingga konflik cepat berujung pada perceraian. Yang tadi saya bilang di awal. Sebelum 2019, batas usia minimum perkawinan bagi perempuan di Indonesia adalah 16 tahun. Sehingga pernikahan dini cukup marak dan beresiko tinggi gagal. Yang akhirnya diregulasi Undang-Undang 16 tahun 2019 menaikkan jadi usia 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan kebijakan ini harapannya adalah membuat si pernikahan didasari oleh umur yang mungkin ya semakin naik, tapi konteksnya juga kesiapan yang semakin dalam gitu. Nah, dalam konteks ini Kang, intinya adalah bagaimanapun yang disebut pernikahan, semuanya adalah mekanisme. Jadi saya selalu bilang ini, pernikahan sampai saat ini belum ada yang menggantikan sebagai institusi pertumbuhan terbaik bagi manusia. Kenapa? Karena di situ ada faktor biologis, ada psikologis, di situ ada spiritualnya, di situ ada finansialnya. Tempat belajar yang paling paripurna itu namanya pernikahan gitu. Jadi maksud saya adalah sebelum masuk ke universitas pernikahan, kalau bisa belajar dulu yang baik, karena kalau masuk dan lulus, kita akan masuk ke dalam jenjang pembelajaran yang levelnya paling tinggi di kehidupan kita. Itu Kang, poinnya Kang. Keren banget. Ini udah di penghujung tadi Udah di penghujung. Ini masih banyak pisan Kang, cuman udah 925. Kita bagi ya. Tapi saya rasa ini kan yang bawah-bawahnya akademis bang. Ya maksudnya inilah gitu ya. Inti-intinya sih tadi udah benar-benar disampaikan. Keren banget itu ya. Penutupnya ini saya rasa Kang, tadi masih banyak, tapi ini ujung dari semua ujung Kang. Kita ngomong solusi nih. Yang harapannya pembelajaran-pembelajaran kayak kita ini juga kan mudah-mudahan ini menjadi sumber edukasi yang tersampaikan kepada siapa yang mau nikah gitu misalnya. Oh iya, benar. Ya kan? Jadi kata kuncinya adalah bagaimana penyebaran edukasi, bagaimana penyebaran berita-berita tentang pengetahuan. Nah, solusi menurunkan angka perceraian di era generasi Z dan Alpha. Ini endingnya saya kaitkan ke situ Kang. Nomor 1, penguatan edukasi pranikah dan pemahaman pernikahan. Udah nggak bisa lepas Kang. Itu penting ya. Berarti kalau generasi yang akan datang ingin membaik, mulailah dari dirimu gitu. Ya, jadi kembali kepada kita nih sebagai orang tua gitu intinya. Itu nomor 1. Yang kedua, pencegahan pernikahan dini dan pernikahan tidak siap. Itu penting. Bagi para orang tua yang anaknya kira-kira udah umur 25, belum nikah, gak usah khawatir. Kenapa? Daripada nikah cepat belum siap, sama aja kasusnya begitu-begitu lagi gitu misalnya. Itu ya, benar. Gitu Kang. Yang ketiga, membangun budaya dialog dan mediasi dalam rumah tangga. Berarti belajar yang disebut communication gitu. Di situ konteksnya adalah dialog intinya. Gitu ya. Dan yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi keluarga muda. Ini yang Kang Anjrit selalu lakukan ulang-ulang. Itu benar banget ya teman-teman ya. Jadi pentingnya ekonomi yaitu untuk menunjang. Salah satunya untuk apa? Untuk bukan menghilangkan, menurunkan faktor-faktor perceraian tadi. Karena kan tadi ada faktor perceraian salah satunya ekonomi ya. Benar. Itu salah satunya. Makanya kenapa kalau laki-laki nikah itu kan harus ngasih mahar ya kan? Benar. Iya, karena itu yang akan dipegang kalau nanti ada apa-apa, ya ini yang akan menjadi jaminan gitu misalnya. Tapi kayak transaksional banget ya? Kayak transaksional banget, bener. Padahal kalau dua-duanya mampu mah nggak perlu kayak gitu-gitu aja. Yuk nikah aja gitu kan? Itu satu, makanya sayang gitu kalau seperangkat alat sholat mending emas ratusan kilo, Kang, mending gitu ya? Mending gitu atau ada kan seperangkat alat sholat mah udah punya ya. Ngapain mesti itu lagi ya? Rata-rata kalau saya diundang pernikahan seperangkat alat sholat ada aja Kang gitu. Oke. Mendingan emas, deposito, dolar gitu misalnya. Kan mending gitu sih sekalian, memang bener. Realistis. Ya, jadi nomor 4 itu adalah pemberdayaan. Yang kelima, ya balik lagi sih, penguatan nilai-nilai spiritualitas, kesadaran, dan etika-etika pernikahan. Itu knowledge-nya ada di situ. Dan terakhir, ya balik lagi ya, terakhir itu adalah adaptasi yang tidak pernah selesai, sehingga kalau kita bisa beradaptasi dalam konteks apapun, itu yang akan menyelamatkan sih Kang. Itu Kang, intinya Kang. Ini mahal banget ya, ilmu mahal tentunya, karena jujur aja saya juga baru tahu tentang
keseluruhan pernikahan tuh ternyata seperti ini gitu ya teman-teman. Thank you banget Kang Abu. Thank you teman-teman, semoga dapat gambaran dari data-data yang barusan saya rangkum, dari pembelajaran-pembelajaran ini. Apapun teman-teman, jadikanlah ini sebagai sebuah informasi dan masukkan lagi ke dalam konteks yang namanya kesadaran kita masing-masing. Tetapi setidaknya ini menjadi catatan, karena ini bentuknya data. Pertanyaannya adalah mau membaik atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Karena kenapa? Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Dan penutupnya adalah cerai bukan untuk saling berhenti mencintai, tapi untuk saling berhenti menyakiti. Terima kasih teman-teman, semoga get something. Terima kasih, love you all. Dadah!